yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan di malam hari ini, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal yang ke-33, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Namun sebelum kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk malam hari ini, di mana di dalam persekutuan ibadah Kamis, kami boleh memulainya kembali di tahun ini. Tuhan, kami yakin dan percaya penyertaan-Mu sempurna untuk setiap umat-umat-Mu. Bahkan ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, kebenaran firman ini boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang ke-33, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Saya pada kesempatan ini hanya akan membacakan ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membacanya dan meneruskannya sampai ke ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebahagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebahagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu.
menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini tema kita berbicara mengenai memaafkan adalah awal pemulihan berkat. Mengapa kita berbicara mengenai memaafkan adalah pemulihan dari berkat? Jika kita berbicara mengenai keluarga, Bapak Ibu Saudaraku, tentu di dalam benak kita semua, keluarga itu adalah sesuatu yang berbicara mengenai kasih, kebahagiaan, sukacita, kebersamaan, kerjasama, saling tolong-menolong, dan sebagainya. Itu adalah konsep keluarga. Namun kita ketahui bersama bahwa ternyata keluarga tidak juga berbicara mengenai cinta kasih. Ada juga keluarga-keluarga yang di dalamnya terjadi perpecahan, terjadi broken home, dan sebagainya. Apa yang menjadi topik pembacaan kita pada kesempatan ini di dalam Kejadian pasal yang ke-33 ini berbicara mengenai Yakub dan Esau yang adalah kakak beradik, yang adalah satu orang tua yang sama, namun terjadi pertengkaran di antara mereka mengenai hak kesulungan. Sebelum pertemuan ini, yaitu Yakub bertemu dengan Esau, sebelumnya Yakub sudah beberapa kali mengakali kakaknya Esau, hingga pada akhirnya kakaknya marah. Untuk menghindari kemarahan itulah kemudian Yakub melarikan diri, sampai pada akhirnya dia bertemu dengan keluarga Laban dan menikah dengan anak-anaknya Laban. Namun ada firman Tuhan yang datang kepada Yakub supaya dia kembali kepada keluarganya, kepada familinya. Pada saat Yakub mendengar firman inilah dia mempersiapkan diri untuk bertemu dengan keluarga yang pernah disakitinya. Tentu dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yakub ketakutan karena dalam tradisi yang ada pada saat itu, jika seseorang melakukan kesalahan adalah sesuatu yang wajar jika kemudian apa yang dia lakukan itu dibalaskan. Karena pada saat itu ada hukum yang berlaku secara tradisi, mata ganti mata, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, dan sebagainya. Artinya hukum balas-membalas itu adalah hal yang biasa. Bahkan Joseph Prince dalam sebuah buku yang berbicara mengenai tradisi ya di dalam Perjanjian Lama, dia mengatakan bahwa kebiasaan untuk membalas kejahatan itu adalah sesuatu yang lumrah terjadi pada saat itu. Sehingga ketika firman Tuhan sampai kepada Yakub dan kemudian dia harus bertemu dengan kakaknya Esau, wajar jika dia ketakutan. Wajar jika ada yang membuat dia merasa was-was. Itu sebabnya ketika dia menyusun barisan itu, yang paling di depan adalah budak daripada istrinya Lea dan Rahel, dan kemudian Lea dan kemudian Rahel paling belakang. Itu tujuannya apa yang ada paling depan, tengah, dan belakang itu, bahkan dia paling depan sampai sujud 7 kali, tujuannya satu. Manakala kakaknya Esau masih tetap memiliki kemarahan, Yakub berpikir bahwa ya bisa selamat sebahagia begitu. Bapak Ibu Saudaraku, ini berbicara mengenai keluarga. Apa yang terjadi dengan keluarga ini memang benar-benar luar biasa. Yakub yang pada akhirnya nanti menjadi Israel, bahkan anak-anak Yakub menjadi 12 suku Israel, memang diberkati Tuhan luar biasa. Tapi sebelum berkat itu terjadi,
Ada pemulihan di sini. Bukan hanya pada Yakub saja pemulihan itu terjadi, tetapi juga pada kakaknya Esau. Esau mengalami pemulihan itu yang luar biasa, yang umumnya Esau bisa membalaskan apa yang pernah dilakukan oleh adiknya Yakub. Esau tidak melakukannya. Justru sebaliknya. Apa yang dikatakan di ayat yang keempat? Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, yaitu Yakub. Di dekatnya Yakub, dipeluknya dan diciumnya, lalu bertangis-tangislah mereka. Apa yang menjadi kekhawatiran daripada Yakub itu tidak terjadi, di mana kakaknya Esau ternyata sudah memaafkan dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang hukum yang ada sekarang ini berbeda dengan hukum yang dulu. Jika sekarang ini segala sesuatunya sudah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga bisa dibicarakan jika ada persoalan di dalam keluarga. Mungkin ada persoalan mengenai harta dan sebagainya, bisa dibicarakan. Namun walaupun bisa dibicarakan Bapak Ibu Saudaraku, ini bukan persoalan membicarakannya. Manakala ada persoalan di dalamnya yang harus dipahami, persoalan itu harus diselesaikan. Harus terjadi saling memaafkan di situ. Ketika terjadi saling memaafkan, maka itulah kunci awal daripada pemulihan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam satu keluarga berkat itu mengalir. Dan setiap berkat yang mengalir dalam satu keluarga itu terjadi manakala di dalam keluarga itu ada keharmonisan, ada cinta kasih, bahkan kebahagiaan. Jika kebahagiaan, cinta kasih, dan keharmonisan itu terjadi, maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang Tuhan kehendaki dalam satu keluarga. Karena keluarga yang Tuhan bentuk, yang Tuhan mau itu adalah keluarga yang mampu saling memaafkan, saling mengasihi, saling mengingatkan, saling menasihati, bahkan juga saling memberi maaf antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudaraku, di awal tahun ini, manakala ada persoalan-persoalan yang belum terselesaikan di tahun sebelumnya, sebelum kita melangkah jauh, mari dalam persekutuan keluarga ini kita ambil satu inisiatif untuk boleh saling memaafkan, supaya apa yang kita dengar di awal tahun yang menjadi khotbah di gereja kita, bahwa tahun ini adalah tahun berkat, itu boleh terjadi atas setiap kehidupan kita, atas setiap keluarga kita, atas setiap pekerjaan dan usaha kita. Sebab saya yakin dan percaya, ketika kita mau memaafkan, maka akan terjadi satu pemulihan yang luar biasa. Pemulihan yang terjadi bukan hanya memulihkan hidup kita, tapi juga akan memulihkan keadaan kita, bahkan semangat kita, bahkan motivasi kita. Dengan motivasi yang sudah dipulihkan, dengan semangat yang sudah dipulihkan, maka kita bisa melangkah dengan satu kepastian di tahun ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ibadah ini, dalam minggu ini, manakala masih ada persoalan-persoalan itu, mari kita bereskan, supaya setiap persoalan yang ada, kita tidak lagi mengurusi masalah itu, tidak lagi mengurusi persoalan itu, tapi kita bisa terbebas untuk meraih cita-cita kita, meraih apa yang menjadi target kita di tahun ini. Bapak Ibu Saudaraku, siap untuk bisa saling memaafkan? Mungkin di gereja, dalam keluarga, di lingkungan, di tempat kerja, di mana saja. Memaafkan itu adalah awal untuk pemulihan berkat.
Bukan hanya berkat secara jasmani, tetapi juga berkat-berkat rohani yang akan kita dapat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan di malam hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan Tuhan, manakala ada persoalan-persoalan di tahun lalu yang belum terselesaikan, biarlah kiranya Tuhan dengan segala kerendahan hati kami mau meminta maaf. Bahkan kami juga mau melepaskan maaf untuk orang yang meminta maaf kepada kami. Sehingga apa yang sudah berlalu di tahun yang lalu itu boleh terselesaikan di tahun ini. Sehingga di tahun ini kami mau melangkah dengan suatu motivasi yang baru, semangat yang baru, bahkan kerinduan untuk terus mengikut Tuhan. Biarlah kiranya itu terjadi di tengah-tengah setiap umat-umat Tuhan di Gereja Kristus Tanjung Karang ini. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-umat-Mu dalam keluarga mereka, dalam usaha pekerjaan mereka, bahkan anak-anak yang ada pada kami. Tuhan, Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Masih ada harapan saat ku berdoa, saat mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Kasih-Nya lingkupiku, takkan kecewakan. Roh Kudus kan hiburkan dalam pergumulan. Berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongku dalam setiap keadaanku. Ada jawaban dalam Yesus saat ku tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongku dalam setiap keadaanku. Ada jawaban dalam Yesus saat ku tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Saat ku